semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di lantai 2. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa datang ke tempat ini semuanya karena Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia Allah yang baik, semua baik. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semuanya baik. Amin. Dan biarlah pagi hari ini kita mau datang, kita rindukan hadirat Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama sebelumnya kita mau awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami sungguh teramat baik. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, Engkau yang melawat seluruh umat-Mu pagi hari ini, yang rindu mencari wajah-Mu, Engkau jamah. Bagi yang di tempat ini, bahkan umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, Engkau melawat setiap kami yang menanti-nantikan Engkau, yang merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi pada hari ini Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kita mau sama-sama belajar lagu ini. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu ya dan amin bagi hamba-Nya yang mencintainya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap.
percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Sama-sama katakan, sebab Kau Yesus, sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Mau yang lebih lagi mencintai Tuhan, katakan, hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Biarlah hati kami tetap teguh mengiring Engkau Tuhan.
Sebab Engkaulah Allah sumber pertolongan kami Tuhan. Kami percaya saat kami naik ke gunung Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Sebab Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan Tuhan. Apa yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Oh ralayana. Mari Tuhan sembah Tuhan lebih lagi angkat suaramu. Bangkitkan iman Bapa suaramu, sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Cari wajahnya. Percayalah saat kau mencarikan dengan segenap hatimu, Dia pasti akan menjamamu. Tuhan Yesus pasti akan melawanmu pagi hari ini. Hiburkan Tuhan, setiap kami yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami oleh sebab itu kami rindu memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Amin. Dia yang memulihkan setiap hidup kita. Oleh karena itu percayalah saat kita menabur dengan air mata, kita akan menuainya dengan bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, cita, mulut kita penuh tertawa, seperti bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Mari
sukacita, mulut kita penuh tertawa, seperti bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar yang lakukan. Marilah kita menarik buat Tuhan, amin. Sama-sama yuk, gerakan tanganmu. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkat. Jemaat Tuhan sendiri katakan, menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersorak, pasti pulang dengan sambil membawa apa? Sambil membawa yang mau menabur, sama-sama menarikan. Menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkat. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkat. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Sorak-sorai Tuhan, haleluya, raja segala raja. Haleluya. Diberkati Bapak Ibu. Amin. Mari kita akan berdoa buat doa syafaat. Bahwa di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan, kami membawa negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapa, ampuni bangsa kami, ampuni segala kesalahan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami membawa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi di dalam negara kami Bapa. Kami serahkan pemimpin negara kami ke dalam tangan Tuhan, Bapak Presiden Jokowi ke dalam tangan-Mu Bapa. Memberikan hikmat marifat yang daripada Engkau datangnya. Biarlah boleh memimpin negara ini Tuhan dengan benar, dengan adil Bapa. Kami serahkan segala kebijaksanaan pemerintah, boleh Tuhan tidak menyengsarakan rakyat, tapi memakmurkan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan para pimpinan negara kami Tuhan, Wakil Presiden, menteri-menteri kabinet yang ada Bapak, Panglima TNI Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai pimpinan yang terendah RT RW Bapak. Biarlah semua dalam penyertaan-Mu ya Bapak, tetap di dalam pimpinan Engkau untuk memimpin bangsa kami dengan benar ya Bapak, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Harahap ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus mengurapi Bapak Pendeta kami, beri kekuatan kesehatan Bapak. Biarlah pemulihan terus terjadi di dalam keluarga Bapak Pendeta kami Bapak. Engkau boleh berkarya di dalam keluarga ini Bapak, Engkau berkat kekuatan kesehatan. Hikmat marifat boleh turun atasnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Maria Sihombing yang sakit Bapak. Tuhan memberikan pemulihan. Kami percaya pagi hari ini Ibu Maria boleh sembuh Tuhan. Sembuh dari penyakit yang diderita saat ini Bapak. Esok boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan dan berkat-Mu boleh melimpah buat Bapak Gembala kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat kami yang saat ini juga sakit ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan. Biarlah besok boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapak. Yang sakit, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan gereja kami Narwastu Mujizat ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh buat gereja kami ya Bapak. Engkau cukupkan segala kebutuhan gereja kami. Kami percaya Bapak, apa yang diperlukan Tuhan telah sediakan buat gereja kami. Dan kami percaya Engkau ada Allah yang besar. Engkau tidak akan mempermalukan gereja-Mu Tuhan.
Engkau akan mencukupkan segalanya buat apa yang diperlukan buat gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dan kami membawa apa yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk memberi dengan kerelaan dan ketulusan hati kami Bapa. Kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Ya, persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja. Dan sambil memberikan persembahan kita akan melihat tayangan dari multimedia. Saya silakan. Shalom Jemaat GBI Narwastu Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, kami dari tim multimedia akan mengajarkan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam mendaftarkan diri di dalam ibadah onsite. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik link yang sudah diberikan saat flyer ibadah diberikan. Link itu bertulisan https://bit.ly pendaftaran ibadah onsite NMJ. Silahkan diklik Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dan akan muncul seperti web penelusuran yang kita punya seperti Chrome, Pramban, Safari dan lain-lain. Jika saya menggunakan Chrome ya. Dan akan muncul seperti ini tampilannya. Silakan dibaca, diperhatikan, diamati baik-baik. Jika sudah, silakan tekan berikutnya. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama yang harus diisi adalah jumlah jemaat yang akan didaftarkan. Silakan tekan sesuai dengan jumlah jemaat yang didaftarkan. Kemudian silakan masukkan nama jemaat. Jika jemaat lebih dari 1, silakan tuliskan nomor, nama, enter, nomor, nama, dan seterusnya. Kemudian masukkan nomor WhatsApp salah satu pendaftar onsite. Dan bagi jemaat yang mempunyai anak, silakan memilih untuk permintaan khusus lantai 2, ini tidak wajib. Tapi jika mau, silahkan dipilih mau di ruang tutor atau di ruang TV. Dan jika sudah selesai, silahkan klik kirim. Dan pendaftaran Bapak Ibu saudara-saudari semuanya sudah masuk di data kami. Sekian tutorial dari kami. Jika masih ada pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi tim kami. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah melihat tayangannya. Ada lagi? Sudah? Ya. Kita melihat tayangan tutorial untuk mendaftarkan secara pakai online ya ini ya, untuk ibadah onsite bagi Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah ada penayangannya. Kalau mungkin kurang jelas bisa dilihat di info Narwastu ya, di situ juga ada. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah onsite bisa mendaftarkan terlebih dahulu lewat link yang sudah diberikan ya. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang usianya sudah lanjut ya, ini pasti tidak mudah, saya percaya ya, gereja akan tetap membantu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berusia lanjut, bila ingin beribadah onsite bisa mendaftarkan langsung ke Ibu Gembala ya, WA langsung secara pribadi ke Ibu Gembala, nanti pasti dibantu ya. Ya, jadi khusus yang sudah usia lanjut ya Bapak Ibu Saudara ya, yang belum lanjut ya daftar sendiri ya. Ya, supaya kita sama-sama juga lebih ngerti tentang handphone ya. Wah, kita juga canggih ya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini juga akan disampaikan oleh Saudari PDP Sigit Hani Yuwana. Kita siapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan berharap
pernah ingkar janji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Satu waktu yang sangat indah untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak, tiba waktunya kami menyediakan diri kami untuk menerima bagian terbaik, menerima firman yang daripada-Mu Tuhan. Firman yang terus berbicara untuk setiap kami. Biarlah firman ini yang terus menguatkan setiap kami. Firman ini meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat. Sudah siang ya ini ya. Sudah di atas jam 10. Selamat siang. Ini cuma ada 2 orang ini. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana kabarnya? Ada yang bilang baik, ada yang bilang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasanya tuh yang kayak apa sih? Hah? Luar biasa, betul-betul luar biasa. Ya, kira-kira kalau kita ngomong luar biasa gitu, ya, luar biasa, ya, luar biasa yang seperti apa? Ya, luar biasa yang seperti apa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin kan daftar ya, kemarin daftar mungkin ini pertama kali minggu ini ya, daftar boleh tayangkan sebentar Hani yang tadi. Ya, oke, tutorial pendaftaran ibadah onsite gitu kan ya. Nah, ini mungkin ada yang bingung gitu ya. Apa kok pakai ngene-ngene yang niku ya? Mungkin biasanya lah wis tinggal ngomong gitu ya. Saya daftar, dah selesai. Ini jadak disuruh buka, klik mana nanti bingung saya ya. Bapak Ibu yang mungkin masih bingung, yang mau ya apa ini silakan ya. Nanti bisa tanya ke tim multimedia ya. Bisa tanya, ada Chelsea, ada Nathan, ada Seva, ada Ariel, ada Kevin, Matthew, ada Pak Yanuar ya. Bisa tanya nanti ke saya Bu Gembala, ke saya boleh tanya ke Bu Gembala boleh ya. Boleh tanya kalau misalnya bingung. Ya, boleh tanya kalau misalnya bingung, ya. Kenapa? Ya, kenapa kok pakai ini gitu ya? Karena minggu ini mungkin yang pertama kali saya bilang nih minggu ini minggu luar biasa. Kenapa? Ya, ini nanti ada di dalam salah satu bagian dari firman Tuhan mau saya sampaikan hari ini, ya. Kenapa kok ini luar biasa gitu ya rasanya? Kok mesti pakai beginian? Ya, biasanya wes cuman ngomong daftar tok selesai, ya kan? Enggak pakai ketik. Gak ngerti aku, bingung aku. Terus nanti jangan terus sampai akhirnya wes gak usah daftar lah, jangan. Ya, jangan seperti itu. Karena apa? Karena ini luar biasa. Kok bisa saya? Lopo dari tadi ini kok ngomong luar biasa, ya. Kita tahu bahwa setiap hidup kita ini sangat luar biasa. Setuju sama saya? Ya, jadi kalau tanya bagaimana keadaanmu, luar biasa, ya, luar biasa. Bayangkan waktu tadi bangun, ya, bangun, terima kasih Tuhan, buat nafas yang masih bisa saya hirup, saya masih hidup, betul? Terus waktu mempersiapkan diri kita mau ibadah hari ini, ya, mau mempersiapkan kita ibadah hari ini, oh hari ini ibadah jam 10. Berarti saya harus datang sebelum jam 10, betul? Untuk mempersiapkan diri, ya. Kan enggak enak atau ibadah jam 10, masa kita datangnya jam 10 lebih 10, ya. Gak enak sekali. Nah, seringkali waktu kita bangun pagi, Tuhan terima kasih buat nafas yang bisa saya hirup. Tuhan terima kasih hari ini hari Minggu bisa beribadah secara onsite di sini, ketemu sama banyak orang, ya. Ketemu sama rekan-rekan kita di sini. Seringkalinya setiap kita bangun, setiap kita melakukan aktivitas sehari-hari, besok aku harus bekerja. Ya, besok
misalnya aku besok harus masak ini ya, masak ini yang ibu-ibu di rumah yang bekerja di rumah atau yang kerja dari rumah, aku mesti buka toko, mungkin dilihat, oh misalnya ya daganganku habis berarti aku harus belanja atau seperti itu. Satu kebiasaan itu kan jadi kebiasaan ya. Oh aku sudah bisa bangun. Oh nanti aku bekerja. Oh nanti akhir bulan, ini sudah dekat akhir bulan, tinggal satu minggu lagi, aku terima gaji. Itu kan berulang. Tanpa sadar, hal-hal seperti itu yang berulang, dan berulang, itu bukan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi buat kita. Jadinya biasa. Pernah enggak merenungkan seperti ini? Seringkali kalau setiap ibadah, gimana keadaannya? Luar biasa. Luar biasanya itu pernah mikir, waktu kita ngomong luar biasa, bener enggak aku merasa benar-benar luar biasa? Atau karena itu kebiasaan, kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya luar biasa. Apakah luar biasa yang kita ngomong itu sebenarnya sakjane ya biasa sih? Sadari sepenuhnya bahwa kita ini luar biasa. Ya, Tuhan menciptakan kita ini luar biasa. Ya. Kita coba baca di Yakobus 1 ayat 17, ya. Kita ini luar biasa, dikatakan kita ini sudah terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sadarkah setiap kita, ya, mungkin yang setiap minggu, aku pokoknya minggu Rebo aku main keyboard. Oh, aku biasanya minggu mbak Rebo main keyboard. Itu jadi biasa. Tapi saat kita sadar bahwa kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Bahwa kalau bisa main keyboard setiap minggu, tambah Sabtu ya, tambah Rebo, tambah nanti kalau misalnya ada hari-hari tambahan lagi. Itu bukan biasa. Tapi itu luar biasa. Tidak semua orang bisa pelayanan di sini, bisa main keyboard. Tidak semua orang bisa duduk di tempat Bapak Ibu Saudara duduk. Banyak orang yang kepingin ke gereja, gerejanya belum buka. Masih ada gereja yang belum buka. Banyak orang yang kepingin gereja, ya datang ke gereja ibadah, tapi sakit. Nggak bisa datang ke gereja. Tahukah Anda kalau sekarang Bapak Ibu Saudara duduk di situ, ini luar biasa buat Bapak Ibu. Bukan cuma biasa loh. Mungkin hari ini khotbah saya sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Coba kita ingat-ingat, ya. Kita coba tanya sama diri kita. Loh, kalau aku ke gereja aku merasa biasa ya, karena minggu ini memang harus ibadah. Nanti lek ndak ibadah digoleki mbek Pak David. Loh, Bu Vina mana ya? Misal begitu ya. Kok ndak datang misalnya gitu. Hah? Apakah ini cuma satu kebiasaan? Jadi satu rutinitas? Ini pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya, buat Bapak Ibu. Hidup kita ini luar biasa. Seringkali karena itu sudah berulang kali terjadi, kita menjadikan itu menjadi biasa saja. Jadi satu rutinitas. Kalau bangun rasanya iya. Terus waktu kita Tuhan Yesus terima kasih hari ini sudah pagi, ganti hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini akan berpengaruh semuanya dalam setiap langkah kehidupan kita. Waktu kita bangun pagi terus kita doa, Tuhan Yesus terima kasih hari ini. Apakah doa kita menjadi satu doa yang karena rutinitas biasa? Karena kita merasa kok kalau tiap pagi aku datang berdoa. Atau pada waktu pagi seperti Mazmur berkata, Tuhan waktu pagi hari aku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ya, aku rindu berjumpa dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau, dan aku menunggu-nunggu. Apakah tiap hari waktu kita saat teduh, waktu kita ambil waktu sama Tuhan, itu menjadi satu rutinitas
Ya satu rutinitas atau kita mau datang dengan Tuhan. Tuhan aku nunggu Engkau Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Saat engkau berpikir hidupmu itu jadi rutinitas, jadi biasa. Apa yang kau beri sama Tuhan jadinya biasa loh. Tapi kalau kita mau katakan kita mau memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah kasih yang terbaik sama kita. Coba kita introspeksi. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita datang menyembah Tuhan saat teduh kita di pagi hari. Kita datang apakah karena memang aku pagi hari itu harus baca firman, gak baca firman gak enak. Jangan sampai di situ tok. Rasanya kalau gak baca firman itu gak tenang. Atau karena Anda betul-betul tahu ini firman, ya. Ini aku kalau kita merasa ini satu hal yang luar biasa. Kita masih dikasih kesempatan, kita masih diberi waktu, kita masih ada waktu diberikan untuk kita baca firman, bisa baca Alkitab, ya, bisa baca Alkitab. Ini luar biasa. Banyak orang yang kepengen baca Alkitab, nggak bisa baca karena nggak ada Alkitab. Jadi kalau kita bisa baca Alkitab, itu luar biasa. Sekarang waktu kita memberikan waktu saat teduh kita, coba cek apakah itu jadi satu rutinitas saja. Tapi apakah kita mau memberikan waktu hidup kita, seluruh keberadaan kita, waktu kita baca firman, waktu kita membaca firman bersaat teduh, mencari Tuhan. Itu menjadi sesuatu waktu yang luar biasa. Atau kita cuma datang sama Tuhan, Tuhan terima kasih hari ini aku nanti mau bekerja begini, selesai, amin. Bagaimana engkau memandang Tuhanmu yang sudah memberikan pemberian yang terbaik itu? Mari sadari sepenuhnya bahwa setiap yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu luar biasa. Dan itu akan terpancar dari apa yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kau tahu ibadah ini luar biasa, saya percaya kita akan mempersiapkannya benar-benar. Ya, mempersiapkan betul-betul. Aku besok mau ibadah, aku tidak mau terlambat. Ya, aku besok mau ibadah. Waktu ibadah ada persembahan. Ya, saya enggak ngomong tentang nilai, tapi persiapkan persembahan dengan baik. Itu pemberian yang terbaik loh. Ojo diuntel-untel. Saya jujur karena memang saya tidak dijadwal lagi untuk ngitung persembahan. Biasanya ada yang menghitung persembahan, ya. Jadi saya memang sudah lama tidak menghitung persembahan. Saya langsung terima penghitungannya. Jadi saya tinggal hitung ulang di situ. Minggu lalu saya kebetulan karena memang saya dapat tugas untuk menghitung persembahan. Waktu ngelihat ada yang diuntel-untel gitu. Kira-kira loh ya, kalau misalnya Bapak Ibu belanja gitu ya, kayak Bapak Ibu belanja terus dikasihin susuk gitu ya, terus duitnya diuntel-untel, bayangkan hatimu bagaimana? Bisa bayangin enggak? Jujur saya kalau ngasih saya di toko kalau saya kasih kembalian, saya cari uang yang bagus, yang paling enggak meskipun gak sampai lecek, gak sampai lepek. Kalau yang sampai lepek lecek saya setor ke bank. Itu saya yang nyusui gitu ya. Nah ini yang Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Sederhana sekali waktu kasih persembahan. Terus diuntel-untel, tak cari iseng paling elek. Benek tak cari paling elek, tak cemplung no, terus diuntel-untel gitu. Bayangkan, bisa bayangin enggak? Kalau kita terima seperti itu. Mau dikasih yang untel lecek-lecek gitu. Sakit ya? Bayangkan hatinya Tuhan. Kalau kita bukan cuma persembahan, kalau kita datang, kalau kita ngasih sesuatu, kalau kita datang beribadah, kalau kita lagi waktu saat teduh, waktu kita mengerjakan sesuatu, dikasih yang untel-untelan, dikasih yang enggak bagus. Kita aja yang dikasih yang enggak bagus saja rasanya, aduh kok dikasih. Kalau terima sosok yang jelek tuh kira-kira kan gitu tuh. Duitnya kok elek yo, betul. Bahkan ada kalau misalnya duitnya elek tuh gini, gantenono po sing bagus gitu ndak? Ada yang gitu ya.
gantenono kok sing bagus. Lah terus kalau kita kasih lecek untel-untelan, bayangkan gimana hatinya Tuhan. Kalau kita memberikan hidup kita ini untel-untelan, lecek-lecekan, lecek, untel-untelan, bayangkan hatinya Tuhan. Ya, bayangkan hatinya Tuhan. Satu hak istimewa buat setiap kita kalau kita ini apa? Kalau kita nih ada di sini mengalami lawatan Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, itu istimewa loh. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Mari kita belajar bahwa Tuhan rindu. Ya, Tuhan rindu, Dia punya satu relationship yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan kenal saya, Tuhan kenal Bapak, Ibu, Saudara. Bukan waktu Bapak, Ibu lahir, enggak. Tapi bahkan dikatakan Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu loh istimewanya saya sama Bapak, Ibu. Belum jadi anak, belum bunyi Tuhan kenal. Tuhan kenal saya, Tuhan kenal Bapak Ibu Saudara. Dan Dia rindu bukan cuman dan Dia rindu, Dia kenal kita rindu, Bapak rindu kita juga mau kenal Dia dalam satu relationship. Dalam satu hubungan yang manis dengan Tuhan. Punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Karena hubungan pribadi yang istimewa dengan Tuhan akan melahirkan pribadi-pribadi yang memberikan dirinya dengan tidak biasa-biasa saja. Hubungan pribadi yang istimewa dengan Tuhan akan melahirkan pribadi-pribadi yang memberi dengan tidak biasa-biasa saja. Anda akan memberi dengan luar biasa. Saat kita sadar sepenuhnya, aku ini ternyata istimewa. Aku bisa narik nafas, itu istimewa. Bisa sampai ke GBI Narwasung Mujizat ibadah hari ini, itu istimewa. Bisa terus bekerja, ya bekerja. Karena ada loh yang sampai sekarang, saya punya teman, ya, yang sampai sekarang ini dia bekerja, gajinya masih belum full. Seriously ada. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah bisa bekerja, sudah terima gaji full, mungkin sudah dikasih bonus, itu istimewa loh. Kadang mungkin, kok cuma segini? Ada yang gajinya belum dibayar penuh. Bapak Ibu, kalau kita sekarang bersyukur mungkin kasus COVID melandai, betul? Ya, kita berharap perekonomian bisa terus bergerak untuk boleh mengalami kemajuan, ya, boleh mengalami percepatan pemulihan. Kalau Bapak Ibu mau dalam seminggu ini, ya, dalam 1 minggu ini ada gini. Saya kan buka toko ya. Biasanya gini, saya pesen rokok ini, ya, datang dikasih waktu, tempo untuk kita terima, kita jual, setelah itu baru bayar. Tapi minggu ini yang terjadi adalah saya belum terima barangnya, tapi harus bayar duluan 30%. Baru terima barang. Lek enggak bayar, enggak terima barang. Enggak terima barang. Kenapa? Karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang dengan terpaksa harus mengambil langkah-langkah seperti ini untuk tetap bisa stabil kondisinya. Perekonomian ini belum pulih sama sekali. Bahkan gara-gara karena ada satu pabrikan yang melakukan seperti ini, dalam minggu ini akhirnya sudah beberapa pabrikan lain akan melakukan hal yang sama. Ya, jadi mereka berusaha untuk tetap berusaha untuk bertahan. Ya, yang sedang berjuang sekarang ini bukan cuman ya orang-orang yang pabrik-pabrik itu mungkin sudah enak itu, enggak loh Bapak Ibu. Ini terjadi minggu ini.
ya, dan bikin heboh. Ya, kalau mungkin yang punya toko yang cukup besar yang biasa ambil pabrik pasti ngalamin kehebohan karena semua pabrik akhirnya harus ngambil seperti ini. Ini perjuangan. Ya, yang kita hadapi, kita sama-sama terus berjuang. Ya, dari yang para pekerja, dari yang ibu rumah tangga sampai yang punya pabrik terus berjuang. Ya. Tapi yang istimewa dalam perjuangan kita, tetaplah punya relationship dengan Tuhan. Itu akan membuat hidupmu beda. Itu akan membuat hidup kita nih ya berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena apa? Saat engkau punya relationship dengan Tuhan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, engkau akan berusaha untuk memberikan yang terbaik karena engkau sudah terima yang terbaik. Engkau akan memberikan yang istimewa karena engkau tahu engkau sudah menerima yang istimewa. Ibu-ibu, Bapak Ibu, ada satu peristiwa, ada satu orang, ya, ada satu peristiwa di Alkitab, seseorang yang memberikan sesuatu yang istimewa sama Tuhan. Ya, ingat peristiwa Elia dengan para nabi Baal. Ingat ya, itu di 1 Raja-Raja ayat 18. 1 Raja-Raja, ya nanti yang 18 Bapak Ibu nanti boleh baca. Ya, di situ kan dia disuruh menghadapi nabi Baal, betul? Ya, nabi Baal, terus Elia kan mempersiapkan persembahan. Di sekelilingnya dikasih parit. Ya, terus yang terjadi adalah saya bacakan, saya ambil bagian 1 Raja-Raja 18 ayat 34. Elia berkata begini, sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya sehingga air itu, ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kayaknya kira-kira ngapain ya kok dadak disiramin air? Apakah untuk menunjukkan sama nabi-nabi Baal, walaupun ini tak siram air, ya kan air sama api mestinya kan berseberangan ya, walaupun tak siram air, Tuhan bisa langsung sambar persembahan ini. Apa Elia mau gaya-gayaan, tunjukin, nih loh, walaupun tak kasih air, kamu tadi sudah teriak-teriak, sudah melukai dirimu, tapi Baalmu enggak bisa jawab, nih loh tak kasih air, tapi Tuhan pasti bisa membakar korban bakaran ini. Apakah seperti itu? Ingat Bapak Ibu, pada waktu peristiwa ini yang terjadi di saat itu adalah apa? Masa kekeringan. Ya, nanti kalau di ayat 7 masa kekeringan. Masa kekeringan dan peristiwa ini adalah 3 tahun setelah hujan tidak turun. Bayangkan 3 tahun hujan tidak turun. Artinya air gimana? Mahal. Ya. Dalam 2 minggu ini udara bukan cuma di Surabaya, di semua tempat panas pol, betul? Ya, dan rasanya air itu sesuatu yang benar-benar ini jawaban atas hidupku begitu ya. Ya. Anda tahu waktu Elia bilang siram air. Siram air 2 kali, siram air 3 kali sampai paritnya pun sampai penuh dengan air. Kenapa? Pada masa itu air itu berharga. Itu luar biasa harganya, itu mahal. Tapi diberikan, Elia kasih itu di atas persembahan. Dipersembahkan pada Tuhan. Karena Elia punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Ya, Elia punya hubungan luar biasa sama Tuhan. Bahkan dia diangkat ke surga sama Tuhan. Dia tahu dia kasih air bukan buat gaya-gayaan. Tapi apa? Tapi karena dia mempersembahkan yang berharga itu loh. Memberikan yang terbaik sama Tuhan. Kuncinya apa? Karena dia tahu dia itu istimewa karena punya hubungan dengan Tuhan. Karena dia terus berhubungan sama Tuhan. Mengalami keistimewaan di situ. Makanya waktu dia memberi, waktu dia mempersembahkan sesuatu, waktu dia melakukan sesuatu, dia kasih tidak sembarangan, tapi yang mahal. Air
Tapi itu mahal sekali harganya di zaman itu. 3 tahun tidak ada hujan. Bayangin. Bayangkan kalau misalnya, ya ini kalau sekarang masa panas Anda bisa bayangkan betapa air berharga. Zaman itu 3 tahun nggak ada hujan. Istimewa. Oke, kalau saya tadi ngomong, Bapak Ibu tolong ya, saya lanjut. Bapak Ibu, tadi di awal khotbah saya bilang, tolong daftar. Dan mungkin ada yang berpikiran, lah kok pakai cetik-cetik, pakai daftar, pakai begini. Anda tahu, ini adalah satu langkah yang kita ambil sama-sama. Karena kita tahu GBI Narwasu Mujizat ini istimewa. Loh, kenapa? Saya mau nanya ya, anggap sajalah ini jemaat berapa? Biasanya 150. Ya, 150. Terus misal daftarnya ke Pak David. Pak, saya daftar di WA. Bayangin nunggu pendaftaran 150 orang. Pak David bisa sambil makan, sambil megang handphone nulis. Ya, nanti masih mau istirahat, centing Pak saya daftar, centing Pak saya daftar, gak istirahat. Misal nih Pak David. Ya, Anda bisa bayangkan, enggak usah ini ya, Anda bisa bayangkan kalau 2.500 sampai 3.000 orang. Terus saya daftar. Saya mau tanya, ada yang mau bersedia untuk menerima pendaftaran? Tak catat nanti. Ya, tak inget-inget. Ada? Enggak ada toh? Enggak ada. Tapi ini respon kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kasih ya Narwasu Mujizat. Ya, Tuhan akan bawa kepada jemaat 2.500 sampai 3.000 seat. Itu berarti ya Pak, lek seatnya segitu, lek ibadahnya 2 kali jadi berapa? 5.000 sampai 6.000 loh. Iya enggak? Kalau 3 kali, 7.500 sampai 9.000. Itu kalau kita punya cara pandang seperti itu. Waktu Anda, asik ini. Langsung daftar, cetik. Thank you. Tim yang sudah bekerja. Mereka bekerja luar biasa. Itu dipakai seperti itu. Kenapa? Itu pemberian terbaik. Kalau mungkin masih berpikir, lapo pakai cetik-cetik. Hari ini tolong dirubah. Ya, kenapa mesti begini? Ini karena kita ngasih respon dengan apa yang Tuhan kasih untuk GBI Narwasu Mujizat. Lah bayangkan kalau 2.500 model daftarnya seperti itu. Mengapa? Karena kita akan lihat siapa ya. Mungkin dari itu, mungkin kalau 2.500 bisa enggak ya dilihat siapa yang enggak datang. Ya kalau sekian banyak bisa. Tapi mungkin kalau 2.500 niteni, bayangkan saja. Ngurusi pendaftaran bisa berapa? 3 hari 3 malam enggak tidur itu. Lihat 2.500. Tadi aja enggak ada yang mau angkat tangan loh. Jadi sekarang waktunya kita untuk kita respon. Kasih yang terbaik. Oh harus daftar ya? Oke, paling enggak Sabtu lah ya. Sabtu jam 9 ojo malam-malam. Ya, jangan malam-malam nanti karena mesti setting lah. Misal kenapa? Karena kalau misalnya di bawah nggak cukup, kita mesti setting di lantai 2. Lantai 2 nggak cukup, mesti setting di lantai 3. Ya, kasih yang terbaik. Oke, artinya apa? Oh, aku besok mempersiapkan diri untuk hadir dalam ibadah. Nah, itu. Jangan terus ibadah jam 10, baru daftar jam 9 lebih seperempat. Kasih yang terbaik. Kalau engkau tahu betul-betul bahwa dirimu istimewa, apa yang kau berikan, itu selalu akan menjadi satu langkah-langkah yang istimewa. Amin. Biarlah hari ini kita belajar untuk kita sadar sepenuhnya bahwa saya istimewa, saya luar biasa. Saya luar biasa karena saya punya fellowship, ya, punya intimasi dengan Tuhan yang luar biasa. Dan saat kita tahu, saat kita ada dalam pengertian yang seperti itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan sama Tuhan, bukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi menjadi sesuatu yang istimewa. Amin. Seorang Kristen adalah seorang yang setiap hari tambah jatuh cinta, semakin mencintai Kristus. Karena itu
bawa setiap hidup kita untuk kita lebih mencintai Dia. Setiap hari tambah jatuh cinta. Setiap hari tambah mengasihi Tuhan. Setiap hari engkau akan semakin sadar bahwa hidupmu, hidupku itu luar biasa istimewa. Dan apa yang kau lakukan, setiap hal yang kau berikan, itu menjadi langkah-langkah istimewa yang membuat hidupmu diberkati dengan istimewa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, seperti lagu tadi. Jujur, waktu itu seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, saya cuma bisa nangis. Karena Tuhan bilang itu janji untuk tempat ini. Saya nggak bisa nyanyi tadi, bisanya nangis. Saya bilang ini lagu pujian ini, tapi saya cuma bisa nangis karena Tuhan cuma bilang, kalau engkau menabur, kalau engkau memberikan yang istimewa, seperti bermimpi, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan ubah hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dan pribadi-pribadi yang istimewa. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada David. Ya, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan ku sembahkan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, tahukah Anda, ketika engkau berkata untuk kemuliaan nama-Mu, kata mulia dalam bahasa asli memakai kata kafot. Artinya apa? Kehidupan Tuhan Yesus, bobot Tuhan Yesus hidup, nilai-nilai kehidupannya seharusnya itulah bobot kualitas kehidupan kita. Sama seperti Yesus, serupa seperti Yesus. Ketika engkau memposisikan hidupmu sama seperti Yesus, serupa seperti Yesus, maka engkau layak dikatakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tapi ketika engkau punya pribadi yang cepat memberontak, cepat protes, cepat tidak terima, sukar mengampuni, sukar mengerti orang lain, tapi selalu minta dimengerti, minta dihargai, minta dihormati, maka tidak sesuai dengan kata kemuliaan itu. Hamba berdoa, Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan yang hadir. Biarlah kami umat-Mu Tuhan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami tambah hari tambah mirip seperti Yesus, sehingga Tuhan melihat kami dan Tuhan bisa berkata, inilah alat-alat kemuliaanku di muka bumi ini. Jadikan kami umat-Mu Tuhan bertumbuh dewasa Tuhan dan semakin berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Tuhan pakai semakin dahsyat Bu Heni Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami umat-Mu, selamatkan kami, lindungi kami, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Sekalipun di masa sukar Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jehovah Jireh tidak pernah berhenti dalam hidup kami, selalu memberkati kami, mencukupkan kami, mengadakan yang tidak ada menjadi ada.
Kami percaya Tuhan, sebab itu Tuhan kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Baik kami yang di rumah, kami mau tetap mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami tetap menengadakan wajah kami ke atas. Engkaulah sumber berkat yang kami andalkan, yang kami percayai. Dan kami percaya tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan menolong kami. Bahkan tidak akan pernah Tuhan mempermalukan kami umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang. Haleluya. Ku sembahkan